Tes. Shalom. Selamat hari Minggu ma hubani hita haganupan. Shalom. Tata ibadah Minggu untuk hari Minggu ini 4 Februari 2024 bermodel bahasa Indonesia modelnya A. Topik mingguan Tuhan adalah Allah yang kekal. Nama minggu Sega Gesima. Warna liturgi ungu. Kita hari ini galangan kotak ditujukan untuk RBM GKPS. Hari ini galangan kotak ditujukan untuk RBM GKPS. Sekarang kami memberikan waktu untuk kita bersangat teduh karena kita akan memulai ibadah kita. Waktu untuk kita bersangat teduh karena kita akan memulai ibadah kita. Waktu untuk kita bersangat teduh karena kita akan memulai ibadah kita. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini.
Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Dalam nama Allah. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kita Allah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau mengembalakan kami umat-Mu dengan penuh kasih sayang. Kuasa kasih-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk menghargai pengorbanan-Mu yang begitu besar. Kiranya ibadah kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami. Amin. Terima duduk kembali. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. 1 sampai 3.
Katakanlah Taurat Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar kitab atau firman-Ku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama mohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 3. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Ayat 1.
Kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus, kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah janji tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan, penebus-Mu. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita wujud menyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Amin. Jemaat berkenan duduk, kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 3. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi bacaan minggu ini yang tertulis dalam Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Inilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan.
Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 3. Yesus memanggil, mari segera ikut jalani selamat baka. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Dosa, kembali. kebangkitan daging, Kita dan bernyanyi. hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian seksi Bapa. Lanjut persembahan pujian Kantoria. Seksi Bapa. Lanjut persembahan pujian Kantoria. Seksi Bapa. Lanjut persembahan pujian Kantoria. Seksi Bapa. Tes, tes.
yang tak nyata dari siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu dengan apa kamu balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Kita bernyanyi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Kita dengarkan warta jemaat ini. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, ibere hanami panorang hubani sekretaris jemaat membasa tona pimpinan pusat. Mendengarkan warta jemaat, ibere hanami panorang hubani sekretaris jemaat membasa tona pimpinan pusat. Warta jemaat, ibere hanami panorang hubani sekretaris jemaat membasa tona pimpinan pusat. Tonah pimpinan Sinode GKPS Bani Pemilu 2024. Hubani nahi normat haganup warga GKPS tiba pengantar jemaat Bani Yanandi Bey. Salam ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Jumpa panorang pesta demokrasi sahali 5 tahun. Bani bangsa Indonesia marhite pemilu tanggal 14 Februari 2024. Gabe pemilu na strategis doon. Alani pemilihan anggota legislatif, ipadomu pakon pemilihan presiden, pakon wakil presiden. Alani ai partisipasi aktif ni haganupan warga GKPS perlu tumang bani haganup proses pemiluon. Tongon na isobut Bani Jeremia 20 sia ayat 7. Perluhon hanima ma hadoharon ni huta pembuangatku ban 5. Anjaha apiti hanima ma sidea ilobe ni Jehovah ay ibagas hadoharon ni sidea ay dihut do hanima mardohar. Maronjolan hubani semangat perbaikan demokrasi pakon pasauton pemilu nagok ibagas dame apa hasitongan ipadas hanami tona parmahanionon perlobe pemilu ay maparhitean laho membangun
apa memperkuat demokrasi pakon negara kesatuan Republik Indonesia. Sedo pitah panorang lau memilih halak nasihol marianan bani jabatan na adong. Alani ai ramutan kita mahasadaon anjaha padahkan parbola-bolahan songon na isogut bani sada Korintus 12 ayat 25. Ase ulang adong parbola-bolahan ibagas badan, tapi ase marsirupan pagori sama pagori. Kedua, memperdiate apa merelajar hubani panorang nadop salpu mendapoton pemilu, tai hotop ope masa politik uang, pakon politik sara. Bagedo ibahen pamarentah himbauan pakon dalan ase moruin. Tapi bagi situasi pakon keadaan bani masyarakat kay adong ope tarboge barita na masa ope in. Alaniay yujur hanami ase haganuk warga GKPS padaohkon diri pakon melawan praktek politik uang, pakon politik sara. Yujur hata ni debatado hita bani 2 Timoteus 2 ayat 15. Haringgas kon ma patuduhkon paboa na bujur ham ilobe ni debata. Songon sada parhorja naso tarbador na padalakon hata hasintongan in pintor-pintor. Patuluhon. Yujur hanami do homa ase haganuk warga GKPS. Pakon haganuk warga masyarakat berpartisipasi aktif lau mengawasi proses pemilu, khususnya tahapan pemungutan pakon perhitungan suara. Ase proses pemilu mardalan torsa, jujur, apa adil. Marhite partisipasi aktif nasonin gabe jupa mahtongon hasil ni pemilu. Aima pilihan murni masyarakat. Marhite pengawasan nasonin ipataridah konhita ma kehadiran apon tanggung jawab ni gereja marhuan anja sahalak pe lang sihataon nasintong ipasomal sidea do di dalam ni makataon ladung jahat do sidea kengra sidea umubah ase totap mahita bani hasitongan ibagas na manihuti haganuk proses pemiluon. Na terakhir, yujur hanami maho-maho bani haganuk kuria. Pakon pakporja ni kuria. Ase memberi diri apa sir-sir mamakeon hak bani pemilu. Sonai homa mangojur hasoman ase mamake hak pakon tanggung jawab bani pemiluon. Ibagas na marhabiaran hubani nebata. Ake hita ma kesempatan pemiluon. Ase haganuk warga GKPS mamilih na taluk si pilihon. Pilihita masidea na setia hubani Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pakon NKRI. Ulang may pilihita sidea na mamake politik uang, politik sara. Ulang mapilihita calon na mamake cara na mambahen parbola-bolahon. Apa namar parsedahon hubungan sosial kemasyarakatan. Bubay anja hajari hita mahuriain. Ase ipake hak pilih ni secara murni, bersih, jujur, pakon bertanggung jawab. Ulang madihut hita badi sibuan berita hoax. Palowe mahita memilih songon natar surat bani 2 Musa 10 ayat 20 sada. Tapi pindahi mahumbani ganuk bangsain. Dalahi na pantas maruhur. Si habiari nebata. Dalahi hatengeran yuhur. Na makagigihon sisip. Sunay ma tona parmahanion on ipadas hanami. Satonggo mahita hubali Tuhan. Ase pemilion saut mardalan ibagas nadear. Parohkon hadoharon bani kuria. Keluarga, masyarakat, apa bangsa, pakon negara. Sonai homa, pasisirhon, si pambobay mamar habiaran hubani Tuhan. Selamat mendalakon pemilu. Tuhan nebata makasomani hita haganupan.
Salam Pakontonggo, pimpinan Sinode GKPS. Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba, Eporus. Pendeta Dr. Paul Utrik Munte, Sekretaris Jenderal. Eporus, Pendeta Dr. Paul Utrik Munte, Sekretaris Jenderal. Salam, selamat hari Minggu mahubat tahaganupan. Selamat beribadah, umay tahun hanami hubata na perlu bisa halin beribadah i GKPS Harapan Indah. Harap ukur nami bani panorang namangi hutpe bui hita riap beribadah di tempat on. Das mahita hubani ting-ting na perlu mai kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah dalam seminggu ini. Yang pertama, acara baptis terdidi anak dari keluarga Bapak Raja Leo Walman Girsang, Inang Alen Saida Borusaragi. Adapun anak yang akan dibaptis, nama anak Ralenaya Kwensa Isuta Girsang, tempat tanggal lahir Bekasi 17 April 2023, waktu baptis tanggal 4 Februari 2024 hari ini, tempat dibaptis di GKPS Pansur 5, Resort Setianegara, Pematang Siantar. Mengikut pertongguan seksi nama poso GKPS sa distrik Pitu akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 4 Februari pukul 15 WIB, tempat GKPS Cijantung, Resort Cikoko. Asih hubanin siam seksi nama poso boy menghadiri acara on. Namangihut Inang Nomi akan melaksanakan kunjungan tahun baru ke rumah Bapak PLT Preses GKPS Distrik 7 yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 5 Februari 2024 panorangni pukul 10 WIB. Namangihut PA Seksi Inang GKPS Harapan Indah dilaksanakan hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 panorangni pukul 18.00. Namangihut sermon majelis calon majelis ketua seksi GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Februari 2024 pukul 19 WIB, dilayani oleh Bapak Pendeta Richard Siboro, tempat di GKPS Harapan Indah. Berikutnya pertemuan rumah tangga GKPS Jemaat Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024. Permasukta jam 19.30 di Pertugas ambilan Weli Tondang STH, agenda Inang Situa Pridona Tondang, Doding Inang Calon Samas Priska Boruh Tagalung, model ibadah model B, tuan rumah Bapak Keluarga Situa Mewah Sinaga, Inang Burmuntes, alamat THB Blok A4 nomor 3. Mengikut ibadah 2 pagi GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Panorangni pukul 5 pagi. Si Pertugas renungan Bapak Situa Ricardo Purba, MC Bapak Situa Bapak Samas Hamser Johnson Munte, 2 sapaat Bapak Situa Irwin Sinaga dan Bapak Calon Samas Erikson Manurung. Panorangni pukul 5 WIB 5 pagi. Berikutnya tanggal 13 Februari akan dilaksanakan RPL Guru Sekolah Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat via link Zoom. Alamat Niholi menyusul ikirim. Berikut sehubungan dengan program kerja seksi Bapak Resort Cempaka Putih 2024, maka akan dilaksanakan kegiatan retreat dan bona tahun pada hari Jumat sampai dengan Sabtu Maret 2024. Tempat 5G Resort Cijeruk, kontribusi 400.000 per bapak,
akomodasi, kamar hotel, 3 kali makan, 2 kali snack. Pembayaran dapat dilakukan ke bendahara atau sekretaris seksi Bapak. Pengawasan kegiatan program kerja dan keuangan yang dilakukan oleh pengurus resort di GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 pukul 9.30 sampai dengan pukul 12 siang. Namangihut selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Jonathan Nathanael Purba berulang tahun pada tanggal 29 Januari. Yang kedua, Inang Zelita Febriana berulang tahun pada tanggal 2 Februari. Namangihut kehadiran majelis dan calon majelis sermon Hadomuan tanggal 1 Februari boleh kita lihat di warta genap yang dibagikan. 1 Februari boleh kita lihat di Sonari Dasmehita. Laporan keuangan Jemaat GKPS Harapan Indah. Laporan keuangan. Subtotal pemasukan 9.068.500 rupiah. Subtotal pengeluaran 5.850.872 rupiah. Total pemasukan minggu 3.217.628 rupiah. Saldo awal minggu sebelumnya 8.030.970 rupiah. Saldo akhir minggu 11.248.598 rupiah. Laporan keuangan panitia pembangunan per 4 Februari 2024. Total pemasukan minggu 3.773.121 rupiah. Total pengeluaran minggu 14.324 rupiah. Saldo minggu sebelumnya 31.260.226 rupiah. Saldo akhir 35.019.023 rupiah. Duit na masuk sadarion Ijalodo janji iman, cicilan janji iman humbani Bapak Situa Peri Nelson Sinaga. Cicilan janji iman yang ke-11 bahat ini 250.000 rupiah. Namangihut bagal nihur humbani keluarga Bapak Laban Purba untuk pembangunan 100.000 rupiah, untuk sektor 100.000 rupiah. Persembahan bulanan humbani keluarga Bapak Laban Purba untuk bulan Februari bahat ini 100.000 rupiah. Humbani keluarga Bapak Situa Peri Nelson Sinaga bahat ini 100.000 rupiah. Humbani keluarga Bapak Mangaras Simani Huruk persembahan bulanan Januari dan Februari bahat ini 200.000 rupiah. Humbani keluarga Bapak Situa Ronaldo Sitopu Inang Burhuta Galung persembahan bulanan bulan Februari bahat ini 100.000 rupiah. Persembahan bulanan humbani keluarga Bapak Situa Irwin Sinaga Inang Buru Saragi persembahan bulanan bulan Februari bahat ini 100.000 rupiah. Humbani keluarga Bapak Haris Setiawan Purba persembahan bulanan bulan Januari dan Februari bahat ini 200.000 rupiah. Persembahan bulanan humbani keluarga Bapak Simpson Sinaga persembahan bulanan bulan Februari bahat ini 100.000 rupiah. Celengan seksi Inang untuk pembangunan bahat ini 4.127.500 rupiah. Total duit na masuk bani sadarion bahat ini 5.537.500 rupiah. Sipar tugas untuk tanggal 11 Februari ambilan Inang PW Lesnaria Borudamanik, Paragenda Inang Situa Betnami Munte,
Doding Bapak Situa Sahat Simarmata, Ting-ting Inang calon Situa Rosliati Berupa Rapat, Panggalang 1 Bapak Situa Robertson Saragi, Panggalang 2 CST Detin Simaringga, Pemerhati Bapak calon Samas Maruli Haloho, Pemusik Kantoria Singer 1 Kiki Saragi, Singer 2 Herni Pasaribu, Singer 3 Dewi Sipayung, model ibadah model C, kesaksian pujian calon Situa dan calon Samas, multimedia 1 Marcel, multimedia 2 Andreas. Untuk sekolah minggu, MC Kak Rohma, Firman Kak Iren. Kelas besar, MC Kak Riris, Firman Kak Lydia. Jumlah nomor minggu sadarion, MC Kak Riris, Firman Kak Bapak 40 halak, Inang 50 halak, sekolah minggu besar 10 halak, sekolah minggu kecil 14 halak, total nomor minggu sadarion bahatni 120 halak. Sonaima ting-ting hubata, pasada hita hurta martonggo hita. Hilak kon hanami makatahun terima kasih hubamu hale Tuhan. Kalian tong iramati hamgulu nami ale Bapa. Bapa doma itangar hanami ting-ting ihuriamu GKP sarapan indah Bapa. Ma program-program kerja nami ale Tuhan. Pasu-pasuham haganupan in ale Tuhan paraguguham hanami dalam makrojahon. Haganupan rencana-rencana kerja nami. Asibuhi haganupan mardalan ibagas senadiara. Janah pitah nalau pasunangkon hurmu ale Tuhan. Sonai rumah Bapa doma itangar hanami ting-ting perduitan ihuriamu. Tong-tong hamar pasu-pasu ale Tuhan. Asibuhi haganupan on mardalan untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah nami ale Tuhan. Sonai rumah pasu-pasuam hanami haganupan huriamu ale Tuhan. Asi buhi hanami si pardohot. Buhi hanami mambere otik humbani pasu-pasu na doma on dosuban nami Bapa. On matonggo elek-elek nami pakon hata terima kasih nami. Ipadaskan nami hubamu marhite-hite goran enakmu Tuhan Yesus Kristus si paluakan nami. Amin. Terima kasih nami. Ipadaskan hite goran enakmu Tuhan Yesus Kristus. Kita bernyanyi. Karena kita mau menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga, kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus, lihat umatmu yang mendamba kau berfirman. Sampai dengan
Damai Tuhan Allah menguasai pikiran dan hati kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Hubata Hagunupan. Bapak Inang dan juga muda-mudi kuliah GKPS Harapan Indah yang hadir secara langsung, dan juga jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Salam sehat, selamat hari Minggu Hubata Hagunupan. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Minggu Seksagesima pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai ayat 31. Marilah kita membaca secara responsoria. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Dan mereka sekaliannya satu pun tidak ada yang hadir sebagai kuasa dan yang maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, pada Minggu Seksagesima ini, yaitu artinya 60 hari sebelum Paskah. Itu artinya Minggu Seksagesima. 60 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Jehovah Aiman nebata sisa dokah ni dokah ni. Bapak Indah yang tergenupan, ketika seseorang mendapatkan pergumulan ataupun masalah, mungkin muncul dalam hatinya, di manakah Tuhan saat saya sedang bergumul? Di belakang ada Tutur Tania ya. Beberapa minggu lalu dia ditabrak motor. Adakah muncul dalam perasaan Tania, di mana Tuhan? Kenapa aku ditabrak motor? Padahal aku bawa motor baik-baik dan serius. Kok bisa ketabrak? Pernah nggak Bapak Inang merasakan seperti itu? Padahal aku bawa motor baik-baik dan serius. Kok bisa ketabrak? Ketika kita punya masalah, kita sering sekali bertanya, di mana Tuhan? Terjadi perang Ukraina, terjadi perang di Palestina, di manakah Tuhan saat itu? Anak saya kena PHK, saya sakit, di mana Tuhan?
Kok saya bisa seperti ini? Saya sakit. Di mana Tuhan? Saya sudah serius berpacaran, tapi tidak serius juga pasangan saya. Di mana Tuhan? Saya sudah serius berpacaran, tapi tidak serius. Atau juga seperti kami, sudah menikah bertahun-tahun, belum punya anak. Di manakah Tuhan? Itu pertanyaan yang wajar terjadi dan muncul dalam perasaan kita sebagai manusia biasa. Itu juga lah yang dirasakan oleh orang Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Mereka merasakan sangat kecewa. Mereka adalah, kami bangsanya Allah. Kami katanya bangsa pilihan. Tapi kenapa kami dibuang ke Babel? Akhirnya mereka mulai putus asa. 70 tahun mereka dibuang ke Babel dan mereka merasakan kecewa. Kecewa betul mereka. Tak sangka kami seperti ini yang kami alami. Kami katanya bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan, orang beragama. Tapi kok begini yang kami alami? Mereka kecewa. Lalu Bapak Inang, disitulah Tuhan kemudian berfirman kepada bangsa Israel melalui nabinya Nabi Yesaya. Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari awal? Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Tuhan itu adalah pencipta dasar bumi. Belum ada kau, sudah ada aku. Itu maksud Tuhan. Bagi kita orang-orang yang pernah merasa kecewa pada Tuhan, pada kita orang-orang gereja yang pernah bertanya, mana Tuhan saat saya bergumul, itulah jawaban dari Tuhan. Tidak pernah kau tahu Tuhan yang menciptakan dunia ini? Tidak pernahkah kau dengar Tuhan yang menciptakan motormu, kendaraanmu, mobilmu? Tidakkah pernah kau tahu bahwa Tuhan yang menciptakan tubuh, jiwa, rohmu? Lalu Tuhan berkata di ayat 25, dengan siapa mau kau samakan aku? Dalam ya kata Tuhan itu ya. Dengan siapa mau kamu samakan aku? Dengan siapa kamu seolah-olah seakan-akan aku seperti dia? Tuhan berkata seperti itu kenapa? Karena waktu itu orang-orang yang katanya itu umat Tuhan itu ternyata menyembah Tuhan iya, tapi tidak menyembah gana-gana. Ngerti ya maksud saya ya? Mereka kerja, usaha, bisnis. Menyembah Tuhan iya, tapi juga menyembah berhala. Ada penghabis-penghabis. Ada sesajen-sesajen. Mereka menjalin hubungan yang dengan baik dengan pacarnya, tapi ada juga ya penghabis juga namanya itu ya. Dengan baik dengan pacarnya, tapi ada juga ada istilah ini aja, menduakan Tuhan. Gitu. Katanya dia umat Tuhan, anak Tuhan, tapi ternyata ada ilah-ilah yang lain, tanda kutip ya. Ada Tuhan-Tuhan yang dibuat-buat. Ada berhala-berhala, gana-gana yang disembah. Makanya dikatakan di ayat yang ke-28, tidakkah kau tahu? Ini nggak maju-maju slide-nya ya. Nah, inilah dia. Jadi ini membuat pemulihan. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, kata Tuhan. Tuhan ialah Allah yang kekal. Nah, kenapa dikatakan Tuhan adalah Allah yang kekal? Karena rupanya waktu itu mereka menyembah dewa-dewa. Oh, ada dewa langit, ada dewa laut, ada dewa danau, ada dewa sungai. Jadi banyak mereka menyembah dewa-dewa. Dijelaskan di sini, Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Enggak kekal. Tuhan itu adalah mereka sambapun itu sifatnya itu adalah
sementara. Ada kekuatannya itu. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang kekal, Allah yang abadi. Sita dokah ni saleleng ni lelena. Whatever and ever. Itulah Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan membebaskanmu. Inilah di Yesaya 40 ini. Di Yesaya. Artinya saat mereka dibuang, Tuhan berjanji Tuhan akan membebaskan umatnya. Tuhan akan membebaskan mereka dari penjajahan Babel itu. Dan tercatat bahwa Tuhan betul-betul membuktikan janjinya mereka terbebas. Bapak Ibu Taglupan sebagai refleksi Bata, seringkali memang peristiwa-peristiwa kita itu membuat kita menjadi tanya-tanya, Tuhan kapan ya? Kapan doa kami terwujud? Kapan ayah anakku sudah cocok sama Tuhan menikah? Begini aku punya pekerjaan tapi nggak naik gajinya. Kapan ya naik gaji ya? Begini, kapan begini. Sehingga muncullah lagu. Nah ini mundur slide-nya bang. Sebelumnya, ya ini dia. Berapa lama lagi, ya Tuhan Naibata, aku akan keluar dari pergumulan dalam hidupku. Kemudian di ayat yang di ayat ke-28 dikatakan, Tuhan adalah Allah yang kekal, Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, ia tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kita sering sekali berdoa, sering sekali meminta dan berharap, tapi kita ternyata tidak bisa menyelami apa yang masih berharap. Ternyata dalam perikop ini, next slide berikutnya. Dalam perikop ini kita bisa belajar ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan itu kekal, Tuhan itu abadi. Next. Yang kedua, Tuhan itu adalah pencipta. Nah, ini tertulis dalam kitab Kejadian. Apapun yang ada di dunia ini, Bapak Inang, jiwa, roh, keluarga, kendaraan, rumah, tanah, gereja ini semuanya adalah Tuhan yang menciptakan. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Tuhan tidak menjadi lemah atau yang namanya dunia itu terbatas. Kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Yang keempat, pengertian Tuhan atau pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Tuhan Maha Tahu. Tapi kalau kita aku tahu lah. Belum tentu apa yang aku tahu dia tahu. Tapi Tuhan Maha Tahu. Nang aduk nang loki, ini. Nah, ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Kita itu percaya kepada kuasanya. Kalau kita itu mau ondos oleh Tuhan. Tuhan mengajak mengundang kita di Matius 11 ayat 8-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau dengan kata lain, anak-anak lain datanglah kepada kamu yang bekerja, kamu yang beban berat, aku akan memberikanmu istirahat. Pikullah kuk dan pelajarilah tentang aku, kata Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan menemukan ketenangan bagi jiwamu, karena kuk yang kupasang itu mudah dan bebanku itu ringan. Itu firman Tuhan kepada kita. Kemudian di ayat 29 dikatakan, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tidak ada berdaya.
Bapak Inang Taguyuban, tidak semua orang Kristen dapat menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap suka duka kehidupannya. Sehingga ada saja orang yang menyebut dia orang Kristen, tapi kalau ada masalah, sedikit aja masalah, dia kemudian putus asa. Itulah digambarkan di ayat 30 itu seperti orang-orang teruna. Artinya orang-orang yang belum berpengalaman. Pengalaman iman itu tidak tergantung umur, Bapak Inang. Bisa saja orangnya masih muda, tapi sudah kuat imannya. Ada jemaat kita di Cempaka Putih, umurnya mungkin masih SD lah dia, umurnya masih 10-an. Sudah meninggal bapaknya kemarin, calon situa bapaknya itu. Tapi anaknya itu bisa, waktu bapaknya meninggal dia memang nangis terus ya Inang ya, kita lihat kemarin itu ya. Anaknya calon sintua di Cempaka Putih. Anaknya nangis terus. Tapi waktu kami pangapohon, sudah bisa dia mulai move on. Itulah, anak-anak juga bisa punya iman kuat. Gimana dengan orang tua? Harus lebih kuat lagi. Iman juga tidak tergantung dia jabatan. Atau mungkin dia pelayan, pendeta, sintua, camas. Belum. Makanya dikatakan kalau kita punya masalah, mudah putus asa, hati-hati, itu tanda-tanda belum pengalaman. Mudah putus asa, hati-hati.